dari warga Temu Putih yang kita tunggu-tunggu, orang nomor 1 di Kota Cilegon, Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Hadi Agusian SESH, yang hari ini menyempatkan waktu untuk bisa hadir di warga lingkungan Temu Putih yang hari ini mengadakan Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, selamat datang Bapak Bintara Majikan Kawasan Sugeng Al-Ghomari dari Jakarta yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah sudah ada dan sudah terlihat hadir di lingkungan komunitas Kota Cilegon. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ustaz kita Bapak Bintara Majikan sudah terlihat bisa hadir di tengah-tengah kita di lingkungan komunitas Bapak Ustaz Sugeng Al-Ghomari dari Jakarta yang berada di Indonesia. Alhamdulillah. Bapak Wali Kota, orang nomor 1 di Kota Cilegon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak Dewan, terima kasih Pak Dewan. Dan kita tunggu-tunggu sudah di tengah kita Bapak Wali Kota Cilegon, orang nomor 1 di Kota Cilegon. Juga Bapak Dewan, terima kasih atas spiritnya kepada orkes Kabus Al-Ziba. Asyaallah. Akhirnya bisa berjumpa di Masjid Al-Ittihad. Al-Istihadiyah, di rumah Allah yang megah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan sebagaimana tema ya, berjuta keberkahan dari peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang pertama saya syukur dikasih sehat, karena kalau asisten saya bulan April saya kena bulan Juli. Alhamdulillah, mudah-mudahan karena saya dikasih tugas untuk bisa berjumpa dengan orang-orang soleh yang ada di Temu Putih, Banten sih ya, Cilegon, orang soleh-solehan semua. Dari beberapa daerah di Nusantara, selain orang Banjar, selain orang Madura, selain orang Bugis, paling sering saya ketemu orang Banten di Mekah. Ya, karena mungkin dari sejarah-sejarahnya, saya juga dulu pernah diundang sama wakil presiden untuk haul Imam Syekh Nawawi Al-Battani di Jakarta. Dan banyak juga orang Banten masih tinggal di sana. Makanya tadi ada yang bilangin sama saya, Ustaz, ceramah di Cilegon kalau selama orang di sini udah soleh-solehah semua. Orang Temu Putih
belum ngajarnya itu udah sholat. Makanya saya syukur akhirnya ditakdirkan bisa berjumpa. Apalagi tadi Pak Wali, ya, walaupun beliau ada acara lagi, langsung minta nomor saya dan langsung selfie. Saya juga langsung selfie, ya, langsung ambil gambarnya. Nanti di sini sama Pak Camat dan Pak Kiai malah bisa sampai nggak nyobain makanan di sini. Saya jarang-jarang kalau hadirin ceramah ikut makan, karena kebetulan ini jadwal briefing, ya. Ini semalam aja jam 2 baru nyampe rumah di Cirebon, dari sini ke Bogor, besok pagi Raja, kemudian Kuningan Jawa Barat, Jogja, balik lagi ke Ciampea, Ciampea Kediri, ya. Makanya ini agak-agak suara juga ya, mesti belajar sama orang Banten. Orang Banten itu suaranya bagus-bagus ya. MTQ juga kalau ada orang Banten, Masya Allah, sangat luar biasa. Dan saya selalu bilang, boleh lebih, sehat aja mahal, betul? Dulu ada artis namanya Olga Satu, kenal? Kapan kenalannya? Sambil 1 tahun dibawa ke Singapura, biayanya lebih dari 20 miliar. Duit 20 miliar kalau dibeliin cilok, mungkin 1 cilok bisa mati cilok. Itu baru sehat, ya Bu. Ada tetangga saya ditegur oleh Allah, sehari semalam tidak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit, sekali keluar 1,5 juta. Itu cuma anginnya doang, nggak pakai ampasnya. Kalau 1,5 juta sekali keluar, 1 hari 10 kali aja udah 15 juta. Ya, semalam di Rumpin Bogor, saya tanya, ada nggak hadirin yang sehari buang angin 10? Rata-rata 7. Cuma ada 1 ibu-ibu, dia, saya bilang ibu nggak ada 10, saya baru 9 Pak Ustaz. Akhirnya kita panggil kamu, kita tungguin 1 lagi. Masya Allah, dulu ada artis sinetron, anaknya Ibu Nani Wijaya, masih main sinetron, anaknya malah meninggal duluan, Sumai. Kalau masalah mama itu orang lain, itu sakit waktu itu, koma, saya hadir, diundang sama ibunya untuk doakan, itu ternyata nafasnya 1 hari di rumah sakit 10 juta. Kalau kita ditarik nafas 10 juta, mungkin kita melakukan berhenti bernafasnya. Ini yang pertama, syukur sehat, alhamdulillah. Adalah nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat iman, guys. Berapa harga iman kita, Bu? Menurut surat Ali Imran ayat 91, Ali Imran ayat 91, harga iman kita lebih mahal dari emas sebesar dunia ini. Masya Allah. Emas sekarang berapa, Bu, sekilo? Ini baru naik lagi, hampir 1 miliar sekilo.
masih bisa dikepok masuk kilo 1 miliar yang kalau uangnya kita tumpuk dari bawah sampai ke meja 100 juta segini berarti 10 ya mungkin segini masih bisa dipotong. Berapa harga emas sebesar dunia ini? Masya Allah. Ibu ada yang pakai ambil kalau 1,5 kilo itu juga banyak. Makanya bersyukur dan iman password masuk surga. Maaf, andai ada orang Islam nggak sholat, nggak puasa, masih mungkin masuk surga. Hanya anak kiai minta orang punya iman, nggak sholat, masih bisa masuk surga. Tapi lewat neraka dulu, dicelupin terus diputar. Kalau Oreo disuruh panas. Kalau orang yang nggak sholat, naudzubillah, ada ayatnya masalah katuhi fakoh. Qalu lam naku minal musholin. Orang-orang yang nggak sholat, naudzubillah, masuk dalam neraka. Makanya ikuti iman kita dengan amal sholat. Saya punya tetangga, saya tinggal di Jakarta Barat. Tetangga saya orang Inggris, lahir di dekat London, kuliahnya di Newcastle di Inggris, tapi gedenya di Roma. Dia udah lama tinggal di sini, suka datang ke rumah ngaji. Karena saya baca Quran dia senang. Saya tanya, Mister, ngapain belajar Islam? Ya bilang, Ustaz, umat Islam itu hidupnya tentram. Saya di Inggris aja mau tidur, lihat kita yang valid, minum obat tidur dulu baru bisa tidur. Umat Islam, jangankan minum obat tidur, yang hidupnya tentram. Tidur. Khotib Jumat baru mulai, alhamdulillah, udah 2 kali ngintip. Mana ngintipnya nyambung Jumat kemarin. Tapi bukan jamaah masjid Al-Ittihadiyah. Kalau tetangga saya dulu tarawih, saya panggil imamnya habis Quran. Dia baca surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Begitu selesai tarawih, ada ibu datang. Oh iya, nanti saya sendiri. Terima kasih. Halo, masih hidup? Sampai di mana tadi? Kalau saya sendiri. Di tempat saya imamnya hafal Quran, baca Ar-Rahman. Oh, yang lain mengingatkan imam. Tapi ada beberapa ibu-ibu langsung protes sama saya. Ustaz, tolong imam itu jangan dipakai. Kenapa bukan enak? Enak sih enak, tapi lebih senang mati kalau imamnya baca ayat yang full. Jadinya kesini. Kalau pulang itu perasaan enak. Tapi kalau benar ayat yang saya nggak tahu ada di Quran apa enggak, kayak dulu mahasiswa gaya minta saya ngimamin sholat tahajud 2 jam, begitu saya 1 jam sholat, mereka langsung nyerah. Ustaz, ganti deh dengan doa dan renungan. Sholat cukup. Akhirnya habis tahajud kita doa dan zikir, masuk waktu subuh. Pas subuh saya lagi dari imam, udah ada yang berbisik, wah musibah, imamnya dia lagi.
Rupanya dia ngomong nggak kayak orang gabung putih yang suka akan sholat. Ini mah dengerin dulu imamnya baca ayat apa. Kalau kita kenal takbir atau imam tuh biasanya kalau mau nunggu udah bulan pernah banget, udah mau mulai biasanya kalau udah begitu Allah. Nah, dulu sujud takbir selesai Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pantesan yang amin sedikit, rupanya masih duduk-duduk. Saya langsung aja baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, begitu dengar ijazah coy. Udah ada takbir Allahu Akbar. Saya terusin lah. Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. 1,5 halaman, 2 rakaat cuma 3 lembar. Itu anak nggak pakai zikir, langsung ngomong sama sebelahnya, Ustaz gitu nipu. Bilang siapa yang nipu Ustaz? Saya pikir ijazah Nasrullah. Kenapa ujungnya lain? Manusia sekali itu. Halo, ini Rojab. Kita minta berkah, sabar, kita minta berkah, amin. Dan kita panjang umur berjumpa dengan bulan suci. Dan di tempat saya mungkin nggak kayak di Alifi Haji, terawihnya ngebut, ya, terawihnya ngebut. Anak-anak muda nggak kayak anak muda di sini. Dicari masjid yang paling cepat. Udah ada yang 25 menit, di situ ada 20 menit, ada lagi 15 menit, bahkan ada yang